boss. They're in a hurry. What do you think, Spook? Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Setelah membahas 3 sequel film John Wick kemarin, ternyata banyak dari kalian yang sangat antusias untuk saya melanjutkan ke film John Wick 4. Dan banyak sekali yang request untuk saya merangkum film John Wick 4. Nah, masalahnya film John Wick 4 sendiri belum dibikin. Mau dipaksain juga atau gimana? Orang belum keluar filmnya. Sabar ya, kalau nanti udah ada pasti aku bikinin kok, gak usah hariwang. Dan untuk kali ini saya akan merangkum film dari Om Dwayne Johnson alias The Rock yang berjudul Rampage. Dirilis pada tahun 2018. Film ini cukup seru karena bertemakan action, science fiction. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan cekicro. Cekicro. Diawali dengan memperlihatkan stasiun ruang angkasa di mana para awak di sana tewas oleh seekor tikus raksasa yang menyerupai monster. Di mana tikus itu merupakan hasil percobaan rekayasa genetik yang dilakukan oleh para ilmuwan atau awak di sana. Satu-satunya yang selamat adalah Simba ini, di mana dia diperintahkan untuk mengambil sampel percobaannya sebelum pulang ke bumi menggunakan kapsul darurat. Mission Control securing the samples now. Copy that. Warning, hull integrity critical. Oh God. Capsule unlocked. Naas kapsul tersebut mengalami trouble hingga membuatnya tewas dan hancur berkeping-keping. Adegan berpindah ke sebuah kebun binatang di mana di situ ada petugas kebun binatang sekaligus seorang primatologis atau orang yang yang berilmu, yang berpengalaman dalam dunia primata, bernama Davis Okoye. Ini orangnya. Davis sendiri sudah sangat dekat dengan para binatang dan memiliki chemistry yang sangat kuat dengan salah satu gorila albino bernama George. Ini orangnya. Ini gorilanya. Dan satu hal yang menarik, George adalah satu-satunya gorila toksik di kebun binatang tersebut, di mana Davis sering dijaili olehnya. Selesai dengan pekerjaannya, Davis pun pulang ke rumah dan di tengah perjalanannya kita bisa melihat puing-puing kapsul darurat tadi terlihat jatuh tepat di beberapa titik, di antaranya di hutan rawa dan terakhir di kebun binatang Davis, di mana George menghampiri puing tersebut yang ternyata itu adalah sampel percobaan di mana benda tersebut mengeluarkan semacam gas berwarna hijau yang membuat George berteriak. Kayak gitulah pokoknya. Esoknya Davis pun dikejutkan dengan laporan bahwa George masuk ke dalam kandang beruang grizzly, di mana George membunuh grizzly tersebut, sehingga George sendiri nampak seperti ketakutan. Untuk kemudian Davis mencoba menenangkannya, hingga saat George keluar, betapa kagetnya mereka berdua saat melihat ukuran George yang bertambah besar, hingga bisa dipastikan bahwa sampel tersebut memiliki suatu zat yang mampu merubah ukuran seekor binatang. Guys, you need to get over to the gorilla enclosure. Adegan berpindah ke Chicago di mana di situ ada 2 bersaudara bernama Brett dan Claire, di mana mereka berdua merupakan pemilik perusahaan teknologi sekaligus otak dari sebuah proyek bernama Rampage, yang tidak lain adalah pemilik dari sampel zat tersebut. Proyek Rampage sendiri sengaja dilakukan di luar angkasa karena merupakan eksperimen rekayasa genetik yang tidak ingin diketahui oleh pemerintah dan masyarakat. Namun sepertinya hal itu merupakan ide yang buruk. Yeah.
Well, he's the us. Adegan berpindah ke seorang ilmuwan bernama Kate. Ini orangnya, di mana si Kate ini merupakan mantan ilmuwan yang bekerja di perusahaannya Brett dan Claire, sekaligus adik dari si Mbak yang tewas di kapsul luar angkasa tadi. Hingga saat Kate melihat berita tentang insiden tersebut, Kate pun langsung pergi ke kebun binatang. Kembali ke Davis, di mana George dipindahkan ke kandang di dalam ruangan, dan tak lama datanglah Kate untuk menanyakan apakah Davis menemukan suatu benda aneh. Hingga saat Davis menunjukkan sampel percobaannya, Kate pun berusaha memintanya, namun Davis tidak ingin memberikannya begitu saja sebelum mengetahui apa itu. Karena benda tersebut sudah merubah George sahabatnya menjadi seperti hulak putih berbulu. Demonstrating levels of aggression you don't see in his species. Kate pun akhirnya menjelaskan tentang proyek Rampage, di mana proyek tersebut merupakan rekayasa genetik yang hampir sama seperti Jad Hulk milik Bruce Banner, yang mana mereka mencoba menggabungkan beberapa genetik hewan terpilih, di antaranya paus biru yang memiliki tingkat pertumbuhan paling cepat, kekuatan kumbang badak, kecepatan cheetah, dan lain-lain. Sehingga siapapun yang terkena zat tersebut akan memiliki semua kekuatan yang dimiliki oleh para hewan terpilih tersebut. Wow! Rapidly transmits changes to every strand of DNA in the host's body. Tak lama George yang semakin membesar pun tiba-tiba mengamuk, di mana beliau menghancurkan kandang dan menerobos gedung hingga membuat warga sipil panik. Call 911. Come on. Dengan cepat Davis pun mengejarnya lalu mencoba menenangkannya, hingga saat itu berhasil. Dengan bodohnya pihak kepolisian mencoba menembak si George dengan peluru bius hingga membuat George ngagoler tak berdaya. George. George. Sementara itu Brett dan Claire yang mengetahui bahwa salah satu sampelnya terjatuh di hutan menyuruh anak buahnya untuk pergi ke sana dan mengambil sampel tersebut. Ini adalah Burke, mantan militer yang punya kemampuan berburu tingkat tinggi, di mana sekarang bekerja untuk Claire dan Brett di perusahaan mereka. Dan jika dilihat dari wajah dan beberapa anak buahnya, Burke merupakan karakter kuat dan sepertinya memiliki ambisi yang sangat bergebu-gebu. Sampai di hutan, Burke dan anak buah pun langsung turun ke lapangan, di mana mereka menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar dan tak biasa. Kemudian dikejutkan dengan kemunculan rusa yang sedang berlari. Yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengerewaskan, di mana salah satu anak buah Burke dihantam oleh semacam serigala yang memiliki ukuran yang sangat besar. Dari situ semua anak buah Burke pun dibantai satu persatu hingga menyisakan Burke seorang. Taylor. Hingga saat serigala itu muncul, Burke pun menyuruh helikopter untuk menembaknya. Namun naas, awak yang berada di helikopter tersebut harus tewas juga karena disantap oleh serigala tersebut. Menyisakan Burke seorang, dan karena dia mendapat bayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan Dwayne Johnson, Burke pun harus tewas dilahap oleh serigala tersebut. Anjir, udah we gitu. Sayang loh, padahal karakternya udah kayak kuat gitu, cuman dikasih porsi dikit di filmnya, tapi ya udahlah. Kembali ke Davis dan Kate, di mana mereka dibawa bersama George oleh pihak militer, dan tak lama muncullah seorang pria bernama Russell yang merupakan biro pemerintahan yang khusus menangani kasus seperti ini. I'll see you on board. Load him up with the hate. Mengetahui bahwa Burke anak buahnya gagal membawa sampel Rampage, Claire pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Rampage itu sendiri dengan cara mengaktifkan sebuah alat pemancar yang bisa mengeluarkan semacam gelombang atau sonar dan memancing para hewan yang terinfeksi untuk datang ke sumber gelombang tersebut, tanpa mereka sadari bahwa itulah awal bencana ini akan terjadi. We sell that shit for a mint. Perlu saya jelaskan bahwa sampel Rampage yang berhasil mendarat di bumi hanya ada 3 buah ya. Pertama jatuh di hutan yang menginfeksi serigala, kedua di rawa yang menginfeksi seekor buaya, dan di kebun binatang yang menginfeksi si George. Sehingga saat si sonar itu aktif, ketika hewan itu pun langsung pergi menuju ke sumber suara tersebut yang berlokasi di tengah kota. Nah loh.
Hingga saat George mendengar sonarnya, dia pun langsung mengamuk di dalam pesawat dan membuat Davis dan kawan-kawan kewalahan. Beruntung Davis, Kate, dan Russell berhasil selamat dengan menggunakan parasut dan mendarat tepat di sebuah ladang jagung. Damn it, Russell! Sorry, George. Russell pun meminta bantuan kepada pihak militer untuk menjemput mereka. Hingga saat Davis dan Kate sampai di pusat militer, mereka semua pun melihat George dan serigala tengah menuju ke pusat kota, di mana mereka semua menimbulkan kekacauan yang membuat situasi semakin genting. Kate pun menjelaskan bahwa mereka semua dipancing oleh sebuah sonar dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghancurkan pemancarnya. Namun sang jenderal yang keras kepala tidak mempercayai hal itu dan justru mengirim beberapa pasukannya ke sana untuk menghentikan George dan si serigala. Questions of their own. These gentlemen will see you out. Davis dan Kate pun diusir dari sana, namun mereka tetap kekeh harus pergi ke Chicago, di mana Davis yang mantan seorang pemain WWE dengan gagahnya mengalahkan 2 tentara dan mengambil alih salah satu helikopternya untuk pergi ke Chicago. Tak diduga, Russell ternyata mendukung Davis dan Kate, di mana dia memberikan kunci helikopternya sebagai balasan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari pesawat tadi siang. I'll be in touch. Si jenderal sendiri akhirnya dengar cadas, di mana rasa keras kepalanya ternyata membuat seluruh pasukannya tewas oleh kedua makhluk tersebut. Mamam, gak dengerin orang tokoh utama sih. Singkat cerita, Davis dan Kate akhirnya sampai di Chicago, di mana kita bisa melihat George dan si serigala membuat seluruh kota kacau balau dan menimbulkan banyaknya korban berjatuhan. Namun bukan itu kejutannya, karena tak lama datanglah monster terakhir yang muncul dari dalam air, di mana itu adalah sang krokodil yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan itu sangat membuayakan. Ingat, semua hewan yang terinfeksi memiliki kemampuan self-healing atau menyembuhkan diri sendiri yang sangat cepat. Hampir sama seperti Deadpool, Wolverine, ataupun Hulk, mereka semua tak mempan dengan serangan senjata biasa. They can't stop them. We gotta get that antidote. Dengan bertambahnya si buaya, tentu membuat kekacauan semakin besar hingga membuat si jenderal yang kegerewet memutuskan untuk menjatuhkan bom di sana setelah mengevakuasi warga sipil selesai. Sempat mendapat pertentangan dari Russell, si jenderal pun tetap pada keinginannya untuk meledakkan kota bersama para monster tersebut. Bring up a feed on our stealth bomber. Mengetahui hal itu, Russell pun menghubungi Davis dan memintanya untuk secepatnya mematikan pemancarnya jika tidak ingin bom tersebut meledakkan seluruh kota. Melihat bahwa rencana menonaktifkan pemancarnya sudah sangat terlambat, Kate pun akhirnya menemukan ide lain, yaitu mengambil sebuah zat penawar yang berada di lab, di mana mereka berdua akhirnya ketuan oleh Claire yang menembak Davis hingga tak sadarkan diri. Coba ada si Shaw, mungkin Hobbs tidak akan selemah itu. Davis, now let's go. Claire pun meminta Kate untuk ikut bersamanya karena Kate bisa dia manfaatkan untuk mengembangkan proyek Rampage tersebut. Namun tiba-tiba muncullah George yang sudah berada di sana, di mana si Brad kabur dari sana dan George membunuh pilot sekaligus helikopter tersebut. Beruntung Kate diselamatkan oleh Davis yang ternyata masih hidup, untuk kemudian Kate memberitahu bahwa dia masih memiliki satu penawar yang dia sembunyikan. I have one.
Hingga saat Claire muncul dengan pistolnya, Davis pun seketika mendapat sebuah ide dengan memancing George datang ke sana, di mana Kate dengan cepat meletakkan penawarnya di dalam tas untuk kemudian memukul Claire yang langsung diambil oleh George. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Claire ditelan mentah-mentah oleh George bersama tas Gucci-nya yang di dalamnya ada obat penawar, sehingga George memiliki kemungkinan untuk pulih. Brad sendiri terlihat sedang mencoba melarikan diri dari sana, di mana dia bertemu dengan Russell yang mencoba menangkapnya atas kekacauan ini. Namun saat Russell melihat sebuah reruntuhan yang jatuh di situ, dia menemukan sebuah ide menarik dengan membiarkan Brad berjalan keluar tepat di titik reruntuhan yang akan menimpanya. Hingga saat Brad jalan keluar, dia pun tewas karena tertimpa oleh reruntuhan yang sangat besar. Dan itu baru the real psikopat. Dengan naiknya ketiga monster tersebut membuat Davis dan Kate tidak bisa lolos dari sana, untuk kemudian Davis menemukan sebuah ide untuk naik ke dalam helikopter yang ekornya sudah ringsek. No, we definitely do. Come on! Hingga saat si buaya naik, gedung itu pun seketika roboh, di mana terjadi sebuah adegan menegangkan saat Davis dan Kate hanya bertahan menggunakan helikopter yang tidak bisa terbang. Anjir. Di sini nih anjir. Tegang banget. Setelah gedungnya hancur, saya tidak terkejut saat melihat Davis dan Kate masih selamat, karena Davis memang selalu saja bisa bertahan di berbagai film, dan itu cukup membagongkan. There's still people here. We need to call off the airstrike. Come on. George sendiri akhirnya pulih, di mana ukurannya masih tetap besar dan memang tidak bisa lagi untuk kembali ke asal. Tapi kini emosi George sudah kembali normal, yang membuat Davis mampu berkomunikasi dengannya. Oh, I look like shit. Dan saat si buaya dan serigala muncul, di situ Davis langsung menyuruh Kate untuk pergi, sedangkan Davis mengambil senjata dari mobil militer untuk menghentikan para monster tersebut. Try not to get killed, okay? Come on, get going. Dengan kekuatan persahabatan antara manusia dan gorila, Davis dan George pun mencoba menghentikan si serigala dan buaya, di mana Davis sebenarnya tidak akan terlalu membantu dan berkontribusi besar, namun karena dibayar, mau tidak mau Davis harus mengambil scene tersebut. Dengan cekatan, George pun menghantam si buaya hingga tersungkur, kemudian melempar si serigala, dan terlihat bahwa serigala itu berevolusi dengan memiliki sebuah selaput untuk bisa terbang, dan ya, itu cukup membuat Davis terkejut. Ketika George mengalami kesulitan, Davis yang sering mengalahkan penjahat bermobil keren pun dengan cepat menembak si serigala untuk memancingnya bertarung dengan buaya. Alhasil dari pertarungan tersebut didapatkan hasil, yaitu tewasnya si serigala yang membuat musuh George berkurang satu. Davis yang berjiwa pahlawan pun meminta George untuk pergi dari sana, di mana dia menembaki si buaya sendirian untuk kemudian lari dari kejaran si buaya hingga melakukan loncatan sinematik tanpa ditemani oleh Dominic Toretto. Dan ketika Davis akan dilahap, tiba-tiba ya, George pun datang menyelamatkannya, di mana mereka kembali bertarung. Hingga saat George kewalahan menghadapinya, Davis pun melemparkan sebuah peledak tepat di lubang insang si buaya hingga membuatnya tersungkur. Baru tahu kalau buaya punya insang. Namun hal itu ternyata tidak cukup untuk membuatnya mati, karena si buaya kembali bangkit dan menyerang Davis, namun kembali berhasil diselamatkan oleh George yang harus tertusuk oleh sebuah batang besi. Dengan cepat Davis menggunakan helikopter militer untuk menyerang si buaya, namun lagi-lagi itu tak mempan terhadapnya dan justru membuat Davis harus terdesak untuk kesekian kalinya. Dan lagi-lagi, George datang menyelamatkannya dengan menusukkan batang besi tadi tepat di kepala si buaya hingga benar-benar tewas saat itu juga.
Setelah semua target sudah dilumpuhkan, si jenderal pun membatalkan bomnya dan George sendiri nampak seperti sudah tidak walakaya dan membuat dia tewas tepat di hadapan Davis. Dan itu sangat menyedihkan. Namun kita lupa bahwa terdapat zat escape healing di dalam tubuh George yang membuat tubuhnya mampu menyembuhkan diri sendiri, dan kematiannya itu merupakan akting yang dibuat untuk mendramatisir keadaan. Bagong. Dan setelah semua selesai, Russell pun berterima kasih kepada Davis dan George yang sudah menyelamatkan dunia, untuk kemudian mereka pergi dari sana dan menuju warung Teh Yuli untuk ngaso dulu. Thank you for saving the world. Tamat, ending yang merempejkan. Wow, cukup seru dan beradrenalin, tapi memang tempo plot ceritanya cukup cepat dan tidak banyak embel-embel di sana-sini. Tapi keren lah, cocok untuk tontonan Anda dan sekeluarga. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bersahabatlah dengan semua spesies, tak hanya manusia dan golongan gaib, tetapi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, karena mereka semua adalah ciptaan yang di atas, alias Tuhan. Tumben bener Saya John beserta jajaran primata di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Saya John beserta jajaran primata di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Uban Dwayne Johnson.